Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan diskusi agenda 3, yaitu berjudul peran dan kedudukan ASN dalam membentuk smart government. Dimulai dari perkenalan diri, mohon izin perkenalkan nama saya Dimas Abu Yuwanargo, berasal dari instansi Dinas Perkebutuhan Kabupaten Bualemu. Bisa dilanjut Pak Alan? Ya, perkenalkan nama saya Alan Triarabas. Saya bekerja di Rumah Sakit Tani dan Nelayan. Terima kasih. Bisa langsung dilanjut perkenalannya? Perkenalkan, saya Priska Hartiningrum. Saya bekerja di instansi RSUD Tani dan Nelayan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainur Fajria Arsyad, asal instansi dari Rumah Sakit Tani dan Nelayan. Ya, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Cendani Lestari. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan. Terima kasih. Ya, berarti langsung lanjut ke materinya. Ya, smart government adalah sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Kira-kira dari smart government ada tambahan nggak dari Bapak sama Ibu sekalian? Deskripsi dari smart government. Siapa tahu bisa ngasih tambahan. Pak Alan, ada enggak tambahan? Ya, berarti dilanjut ya. Smart government kan sudah jelas. Itu tadi pengertiannya. Smart government itu memiliki dua pilar, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN itu pengertiannya yaitu mengelola sumber daya manusia agar memiliki kinerja yang bagus. Kira-kira ada tambahan nggak dari ini deskripsinya manajemen ASN? Menurut saya, manajemen ASN itu dapat diartikan sebagai perilaku ASN untuk menghasilkan output ASN yang profesional. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan yang lain? Ada tambahan dari saya, Pak. Untuk pengelolaan ASN, yaitu untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Makasih. Ya. Ada tambahan mungkin dari Ibu Ayinur sama Ibu Apriska? Lalu kira-kira ada contoh nggak Pak Alan? Manajemen ASN itu contohnya seperti apa agar yang bisa diterapkan di kantor Pak Alan ke depannya? Manajemen ASN. Ya. Skip dulu, Pak. Mungkin yang lainnya, Ibu Apriska?
dari RSUD Tani dan Nelayan. Kalau kalau di tempat saya di instalasi radiologi penerapannya sudah cukup bagus. Untuk pengelolaan ASN-nya juga sudah, kalau menurut saya sudah bisa mencapai standar. Itu aja sih, Pak. Baik, Standar pengelolaan manajemen ASN seperti itu. baik. Mungkin dari Ibu Ayinur ada contoh nggak yang bakal diterapin buat manajemen ASN di instansinya nanti? Hmm, Mungkin sebagai ASN harus memiliki etika profesi, memiliki nilai dasar itu yang berakhlak, jadi harus diterapkan seorang ASN dalam menjalankan tugasnya. Itu saja. Ibu Adinda, ada yang mau disampaikan dari manajemen ASN atau contoh dari manajemen ASN sebelum pindah ke Smart ASN-nya? Belum ada, Pak. Silakan dilanjut saja. Baik. Kemudian dari dua pilar itu tadi yang manajemen ASN kan sudah dijelaskan. Nah, sekarang pindah ke Smart ASN. Pilar yang terakhir yaitu Smart ASN. Smart ASN kalau dari saya pribadi, menurut saya itu berkaitan dengan literasi digital serta keefektivitasan cara bekerja. Mungkin Pak Alandri ada contohnya buat Smart ASN? Ya, kalau untuk literasi digital sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Bumipan RSTN ini, dia sudah memakai sistem komputerisasi atau berupa SIM-RS, yang itu semua karyawan bisa mengaksesnya dengan bantuan-bantuan aplikasi di dalam. Ada tambahan dari saya, Pak, mengenai literasi digital. Untuk penggunaan literasi digital di instalasi saya sendiri sudah sangat pesat, sangat maju, terutama pada komputerisasi radiologi radiografi. Kami sudah menggunakan upgradean program terbaru untuk komputerisasi kami. Terima kasih. Itu sih, Pak. Mungkin ada contoh lainnya dari Bu Ainur dari Smart ASN seperti contoh kan literasi digital memiliki 4 kompetensi. Nah, kayak kecakapan menggunakan media digital, terus yang kedua budaya menggunakan digital, tiga etika menggunakan media digital, dan yang keempat aman dalam menggunakan media digital. Mungkin ada contoh nggak dari contoh dari 4 kompetensi literasi digital itu? Mungkin dari yang cakap bermedia digital kali Kak. Sebagai ASN, apalagi kalau misalnya saya sebagai ahli gizi itu ada beberapa aplikasi yang mendukung kinerja saya sebagai ahli gizi, misalnya NutriSurvey, kemudian NutriClean itu bisa aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dalam menunjang pekerjaan saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Adinda dari literasi digital? Ya, baiklah. Tambahan dari saya, 4 pilar dari literasi digital, yaitu contohnya yang pertama, etika digital, yaitu kemampuan seorang individu
dalam menyesuaikan diri juga menerapkan etika digital. Contoh lain yaitu tidak menyebarkan berita hoax. Yang kedua, budaya digital, yaitu contohnya tentang penggunaan media sosial hingga belanja online. Yang ketiga, keterampilan digital, yaitu hampir sama seperti yang budaya digital. Terus yang keempat, keamanan digital, yaitu cyber security adalah upaya untuk menjaga keamanan penggunaan teknologi, untuk menjaga data dan sebagainya yang ada di dalamnya. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan lagi nggak buat diskusi hari ini sebelum kita akhiri? Mungkin dari Pak Alan, lalu Ibu Ayinur, Ibu Adinda, sama Ibu Apriska. Bagaimana? Sudah cukup untuk diskusi hari ini dari agenda 3-nya? Kalau dari saya sudah cukup sih, Pak. Baik. Pak Alan, Ibu Ayinur, Ibu Adinda, Ya, Pak. untuk diskusinya sudah cukup atau bagaimana? Sudah cukup, Pak. Baik. Kalau untuk saya. Mungkin diskusi dari agenda 3 dari kelompok 1 cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.